Kalian harus tahu nih, gue baru aja nonton premier Badinan Jaya dan jujur ini salah satu film lokal yang punya potensi besar walaupun masih banyak hal yang belum tergali maksimal. Film ini ngangkat tema zombie dengan balutan nuansa lokal dan kritik sosial yang kental banget nih sama kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari sindiran soal hajatan yang nutup jalan sampai dinamika keluarga di tengah wabah, semuanya terasa dekat dan relevan. Sayangnya dari sisi alur, film ini masih terasa datar dan mudah ditebak. Formula klasiknya masih dipakai, bertahan hidup, kabur, lalu kejar-kejaran lagi. Gak ada pedalaman karakter yang bikin lu bener-bener peduli sama nasib mereka, atau sosok tambahan yang bikin ngasih warna baru di tengah kekacauan. Minimal mungkin bakal lebih menarik kalau ada karakter yang digambarin cerdas dan solutif. Nggak ada juga momen tenang yang bisa ngasih kita kesempatan buat ngelihat sisi manusia di balik horor yang terjadi. Ritmenya stabil, tapi nggak punya lonjakan emosi yang bisa bikin penonton bener-bener kebawa suasana. Tapi bukan berarti film ini nggak punya momen menarik nih. Justru ada satu adegan absurd tapi memorable banget, yaitu adegan cincin. Logikanya emang agak susah diterima sih, tapi mungkin justru di situ daya tariknya nih. Absurd tapi ngena. Karena kalau lu udah nonton, lu pasti bakal paham nih kenapa adegan itu harus muncul. Lalu ada juga adegan polisi yang diserang zombie tapi cuma lewat suara di radio. Ini menurut gue Timo jenius banget nih, bisa nyiptain ketegangan cuma dari suara tanpa harus nunjukin visualnya sama sekali. Soal acting, Doni Damara jelas yang paling stand out ya. Perannya sebagai ayah yang pelan-pelan kehilangan sisi manusianya terasa kuat dan emosional. Dimas juga tampil realistis dari ekspresi sampai bahasa tubuhnya. Eva Celia pun natural banget, ekspresinya pas dan gak berlebihan. Yang menarik, film ini masih bisa nyelipin humor di tengah suasana tegang tanpa terasa maksa. Acting zombinya juga solid nih. Bayangin, ada lebih dari 200 cameo zombie dengan make up prostetik detail dan koreografi yang rapi. Sayangnya acting bocahnya masih kurang matang nih, bikin beberapa momen emosional terasa datar. Secara teknis, sinematografi dan sound desainnya patut diapresiasi. Framingnya rapi, lightingnya pas, dan CGI-nya cukup oke untuk ukuran film lokal. Tapi karena tayang di Netflix dan otomatis bersaing sama film global, ekspektasi publik jadi lebih tinggi. Beberapa momen emosional juga terasa kurang nempel, terutama adegan perpisahan yang harusnya bisa lebih dalam, tapi feel-nya belum keluar maksimal. Tapi yang paling gue suka adalah sindiran sosialnya yang halus tapi nyentil nih. Contohnya adegan mobil nabrak truk hajatan, sederhana tapi kena banget. Bahkan di tengah wabah zombie pun, masyarakat kita tetap sama. Hajatan dulu, baru deh keselamatan. Secara visual, film ini berani beda, warnanya terang dan natural, bukan kelam seperti film zombie kebanyakan. Ini khas banget gaya Kimo Stembel yang suka bikin kontras antara kekerasan ekstrim dan suasana terang. Ditambah Indonesia identik banget nih sama langit biru, cahaya tropis, warna tanah, dan suasana kampung yang hidup. Dan gue ngerti kenapa mereka milih tone ini biar nuansa lokalnya tetap kerasa. Nah, satu hal yang cukup bikin gue mikir adalah asal-usul jamu kantong semar yang bikin orang berubah jadi zombie. Secara simbolis, ide ini emang menarik banget, tapi kalau dipikir secara logis, masih banyak hal yang belum kebuka nih. Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh manusia setelah minum jamu itu? Kenapa mereka bisa berperilaku kayak kantong semar? Apakah ada semacam virus atau zat tertentu yang menyerang saraf dan otak sampai akhirnya bikin efek kayak gitu? Tapi mungkin Timo emang sengaja belum ngebuka semuanya di film pertama ya, biar bisa dikembangin di film berikutnya. Apalagi kalau lu perhatiin, filmnya juga ngasih tanda nih kalau ceritanya belum berakhir. Gue berspekulasi kalau sequelnya nanti bakal ngambil latar di tempat yang gak terduga nih, mungkin di bandara atau bahkan di pesawat. Karena kalau lu nonton endingnya, lu bakal paham sih. Ya, rating dari gue 7 dari 10 ya, sebuah film zombie yang gak sempurna tapi jadi angin segar buat genre ini di Indonesia.